Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherlima Retno, NIM 192340966, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, dalam mata kuliah Perencanaan dan Desain Perpustakaan dengan Bapak Habibur Rahman SPDIM sebagai dosen pengampu, saya akan menyampaikan intisari dan pendapat saya mengenai sebuah artikel yang berjudul Perpustakaan dan Pustakawan Era Revolusi Industri 4.0, Perspektif Perpustakaan Perguruan Tinggi. Baiklah, intisari dari artikel tersebut yaitu pada masa sekarang ini kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri sendiri dapat diartikan sebagai perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia dalam memproduksi barang. Dalam sejarah, revolusi industri ini sudah pernah terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu revolusi industri 1.0. Pada era ini mesin uap ditemukan dan akhirnya menggantikan tenaga manusia dalam memproduksi barang. Yang kedua, revolusi industri 2.0. Pada era ini proses produksi sudah menggunakan mesin. Yang ketiga, revolusi industri 3.0. Pada era ini, tenaga manusia banyak digantikan oleh mesin yang berpikir secara otomatis, yang dikenal dengan sebutan komputer atau robot. Dan yang sekarang ini kita rasakan yaitu era revolusi industri 4.0. Pada era ini, pemanfaatan internet sangat berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia. Pada era ini juga diterapkan otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam penerapannya. Terdapat 4 hal penting yang menandai perkembangan revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu sistem cyber fisik, yang kedua internet untuk segala, yang ketiga komputasi awan, dan yang keempat komputasi kognitif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya era revolusi industri 4.0 ini akan berdampak pada banyak profesi yang mungkin pada awalnya profesi tersebut dijalankan oleh tenaga manusia. Namun seiring berkembangnya teknologi informasi, profesi tersebut akan dijalankan oleh tenaga mesin, komputer maupun robot. Dan salah satu profesi yang akan terpengaruh oleh teknologi industri 4.0 yaitu profesi pustakawan. Di perpustakaan sendiri terdapat beberapa kegiatan konvensional yang dapat digantikan oleh tenaga mesin atau komputer. Di antaranya yang pertama pengadaan bahan pustaka, yang kedua pengolahan bahan pustaka, yang ketiga pancakatalogisasi, dan yang keempat pelayanan perpustakaan. Agar dapat bertahan di era revolusi industri 4.0, pustakawan harus memiliki beberapa jenis kemampuan, di antaranya kemampuan dan penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi, kemampuan melakukan penelitian, kemampuan berkomunikasi secara prima, kemampuan mengajar, kemampuan menulis, kemampuan mengemas informasi, kemampuan menyusun rencana strategis, kemampuan mengelola informasi, dan kemampuan melakukan telaah sistem kepustakawanan. Kemudian pendapat saya mengenai artikel tersebut yaitu memang sekarang ini sudah banyak perpustakaan yang menggunakan teknologi industri 4.0 di perpustakaan dengan alasan agar tidak ditinggalkan oleh penggunanya, mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, dan tentunya memudahkan pekerjaan di perpustakaan. Namun menurut saya, profesi pustakawan tidak akan hilang digantikan oleh teknologi seperti mesin, komputer, ataupun robot. Hal tersebut dikarenakan salah satu pekerjaan yang tidak akan terpengaruh oleh teknologi industri 4.0 adalah pekerjaan yang bersifat personal dan memerlukan pemikiran, dan profesi pustakawan memiliki hal tersebut. Salah satunya yaitu pada layanan referensi, di mana pada layanan ini biasanya bersifat personal dan memerlukan pemikiran dari pustakawan. Oleh karena itu, layanan ini tidak bisa digantikan oleh mesin apapun. Agar dapat bertahan di era revolusi industri sekarang ini dan yang akan datang, pustakawan harus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Misalnya, dengan meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan dalam mengelola informasi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pustakawan dapat mempertahankan profesinya agar tidak hilang dan tentunya dapat terus melayani pemustaka di masa sekarang dan yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila selama penyampaian ada salah kata maupun pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.